Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ikhwah rahimakumullah. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel harian, di konten harian saya. Kali ini saya ingin membahas tentang beribadah, namun yang memotivasi ibadah adalah hal dunia. Jadi beribadah tetapi yang memotivasinya untuk beribadah adalah duniawi. Bagaimana hukumnya? Saya tidak berbicara tentang hukum. Jadi menurut saya, orang beribadah namun motivasinya adalah ingin mendapatkan dunia, maka menurut saya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Saya berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi wahai orang-orang yang beriman, jadikan salat dan sabar sebagai penolong. Yang namanya penolong itu bisa saja penolong untuk urusan dunia, untuk penolong untuk urusan akhirat. Jadi tidak disebutkan untuk urusan dunia ataupun akhirat. Namun tidak jauh ke sana, saya ingin menyampaikan pengalaman saya pribadi. Pada tahun 2012 saya pernah dalam waktu setahun penuh dikejar-kejar debt collector. Tidak kenal hari Ahad, hari Sabtu, semua hari, seminggu, 7 hari saya dikejar-kejar debt collector. Dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur lagi itu saya berhadapan dengan debt collector. Jadi dan di situ lama-lama namanya manusia juga stres. Saya stres dulu, sudah nggak ada. Saya pikir-pikir gitu ya, saya lari kemana, bakal pasti ketemulah sama debt collector. Akhirnya saya punya cara. Saya kemana untuk menghindari debt collector itu? Maka yang saya lakukan adalah saya sembunyi di masjid. Saya sembunyi di masjid. Di masjid itu niat saya bukan untuk melaksanakan sholat. Sebenarnya sebelum itu saya kenal masjid, saya mendatangi masjid itu hanya pada hari Jumat saja. Namun tiba-tiba Allah datangkan pertolongannya untuk saya sembunyi di masjid. Iseng-iseng jam 10 itu saya sudah ke masjid. Iseng-iseng kadang-kadang pura-pura nyapu gitu biar agak samar lah. Pada akhirnya di situ saya menjadi orang yang rajin ke masjid, yang mana rajin ke masjid berawal dari menghindari kejaran debt collector atau bersembunyi dari debt collector. Nah, ini jadi debt collector itu menurut saya kayaknya tidak mungkin mencari sasarannya datangnya ke masjid, kayaknya tidak mungkin gitu. Hingga ini saya jadi rajin ke masjid. Teman-teman semuanya, bahwa itulah motivasi saya beribadah gitu. Karena makom saya, kelas saya itu baru pada itu gitu. Kalau saya beribadah harus nunggu karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, mbok kapan kan saya nggak tahu. Tapi itu momen bahwa Allah itu mendatangkan cara, mendatangkan hidayah kepada manusia itu dengan kesulitan, dengan masalahnya gitu ya. Kalau ditunggu saya harus ke masjid karena niat yang tulus lillahi ta'ala, karena ingin bersyukur kepada Allah, itu entah sampai sekarang saya mampu bersyukur atau tidak saya nggak tahu. Tapi
Allah datangkan hidayah itu melalui apa? Melalui masalah yang berat, melalui urusan-urusan dunia yang harus kita pikul. Maka dari itu jadi ibadah aja dulu, perkara ikhlas itu urusan nanti. Dan jangan lupa ketika kita sudah beribadah, kita sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ketaatan, berupa ilmu, berupa harta, berupa keluarga gitu. Jangan lupa disyukuri. Jangan lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Mengucapkan alhamdulillah dalam hati. Kemudian kita mengamalkan dalam setiap perkara kehidupan kita. Kita wujud dari terima kasih kita, wujud dari bersyukur kita adalah kita mengabdi, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah telah menurunkan nikmatnya kepada kita yang banyak. Perkara itu juga nikmat, masalah itu juga nikmat, keluarga itu nikmat, meskipun di balik nikmat itu juga merupakan apa yang kita miliki adalah suatu ujian yang harus kita jalankan. Amanah berupa ujian itu yang harus kita kelola. Maka rekan-rekan semuanya, beribadah tidak perlu menunggu ikhlas. Itu nanti nilainya adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kilas cerita saya bahwa urusan dunia bisa memotivasi orang untuk menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tadi ayat yang saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bisabri wassalah, ketika kita sudah mohon pertolongan kepada Allah, saya tidak mampu lagi ya Allah, saya sudah tidak kuat lagi ya Allah menghadapi ujian ini, maka kita tersungkur menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha memberikan daya dan upaya serta kekuatan kepada kita semuanya. Kita ini lemah, namun Allah Subhanahu wa taala maha segalanya. Barakallahu fikum. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.